Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengajarkan kita jalan kebaikan dan kebenaran. Sholawat dan salam selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi besar, Nabi agung, suri tauladan terbaik bagi kita semua, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yakni cahaya Islam. Sahabat Bang Tua Gaul dimana saja Anda berada, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dakwah bukan hanya sekedar berceramah di mimbar atau menyampaikan nasihat dengan lisan saja. Dakwah yang paling utama dan paling diterima adalah dakwah yang dimulai dari diri kita sendiri, saudaraku, lantas lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Inilah inti dari dakwah kita, saudaraku, menjadi manfaat bagi sesama, mulai dari kawan bermain, kawan mencari rezeki yang halal, rekan kerja, hingga seluruh masyarakat di sekitar kita. Saudaraku, berikut akan kami sampaikan langkah-langkah apa saja yang bisa kita amalkan bersama-sama. Number one, memperbaiki akhlak diri sendiri terlebih dahulu, saudaraku. Sebelum mengajak orang lain berbuat baik, kita tentunya harus memulai dari diri kita sendiri. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki karakter kita jika kita mengajak orang lain ke jalan yang benar, saudaraku. Tetapi diri kita masih penuh kekurangan, maka kata-kata kita tidak akan didengar dan tidak akan menyentuh hati, bahkan mungkin bisa juga kata-kata kita akan dicibiri. Saudaraku, maka jadikanlah setiap langkah dan perbuatan kita didasari niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar akhlak kita terpuji sebagaimana yang diperintahkannya. Saudaraku, number one telah kami sampaikan. Selanjutnya number two, menjadi suri tauladan yang baik. Contoh nyata jauh lebih kuat daripada ribuan kata. Di hadapan kawan bermain, tunjukkanlah sikap yang sopan dan tidak menyakiti, dan selalu menjaga kehormatan. Di hadapan kawan seperjuangan mencari rezeki, jadilah teliti, jujur, dan hanya mengambil apa yang halal serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat kerja jadilah sosok yang disiplin dan bertanggung jawab. Ketika orang lain melihat kebaikan dalam diri kita, maka secara otomatis, saudaraku, mereka akan tertarik dan mengikuti jejak kebaikan tersebut. Itulah dakwah yang indah. Number three, ucapan yang baik, jujur, sopan, amanah, dan ringan tangan. Saudaraku, lisan kita adalah ladang pahala sekaligus ladang dosa. Maka berbicaralah dengan kata-kata yang lembut, benar,
Jangan pernah berdusta, ingkar janji, atau berkata kasar. Jadilah orang yang amanah, dapat dipercaya dalam segala hal, baik dalam urusan harta, rahasia maupun tugas. Saudaraku, selain itu, jadilah kita orang yang ringan tangan, cepat menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan, baik itu teman dekat maupun orang yang belum kita kenal. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Saudaraku, number 4 yaitu mengajak teman mencari ilmu agama. Kebaikan tidak akan sempurna tanpa ilmu. Setelah kita berusaha memperbaiki diri dan berbuat baik, ajaklah kawan-kawan kita untuk bersama-sama mendalami agama Allah. Saudaraku, baik itu mengaji, mendengarkan pengajian, atau berdiskusi tentang ilmu agama, ingatlah mereka bahwa mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan dengan ilmu kita akan semakin paham cara beribadah dan cara berinteraksi dengan sesama makhluk sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah ajakan ini dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, dan tidak memaksa. Nomor 5, kita saling peduli, tolong menolong, dan menjalin persaudaraan. Saudaraku, Islam adalah agama persaudaraan. Sesama muslim itu bagikan satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka bagian yang lain ikut merasakannya. Saudaraku, terhadap kawan seperjuangan mencari rezeki, saling menguatkan agar tetap istiqomah di jalan halal dan tidak tergoda jalan yang haram. Terhadap teman kantor dan masyarakat sekitar, perhatikan keadaan mereka. Jika ada yang kesusahan, bantulah. Jika ada yang bersedih, hiburlah. Jaga tali persaudaraan agar tidak terputus hanya karena perbedaan pendapat atau hal-hal kecil. Saudaraku, karena kasih sayang dan persaudaraan adalah ciri umat Nabi Muhammad SAW. Nomor 6, menjaga lisan, perbuatan, dan suka memberi hadiah. Saudaraku, selalu kendalikan diri dari perkataan buruk seperti menggunjing, menghina, atau menyakiti hati orang lain. Juga pula perbuatan kita agar tidak melanggar aturan agama dan norma yang berlaku. Saudaraku, sebagaimana bentuk mempererat kasih sayang, jadilah orang yang suka memberi hadiah atau memberi pemberian tanda kasih. Memberi hadiah sebagai tanda kasih, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadiah tidak harus mahal, yang terpenting adalah niat tulus untuk menyenangkan hati saudara kita itu. Mempererat hubungan
menghapus rasa dingin di antara sesama. Number 7, hal-hal yang lainnya yang perlu kita amalkan. Saudaraku, selain hal-hal di atas, masih banyak cara lain untuk berdakwah lewat perbuatan, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak menyusahkan tetangga, menepati janji, dan memaafkan kesalahan orang yang lain, serta sabar dalam menghadapi kekurangan atau ujian dari orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, semua itu adalah bagian dari dakwah nyata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang mulia, sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada, ingatlah, dakwah yang paling besar dampaknya adalah dakwah yang kita lakukan melalui akhlak dan kebaikan diri sendiri. Ketika kita baik kepada kawan bermain, rekan mencari rezeki, teman kerja, dan masyarakat, sesungguhnya kita sedang mengajak mereka mengenal keindahan Islam itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita semuanya, sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada, untuk tentunya memperbaiki diri, menjadi teladan baik, dan senantiasa bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah kebaikan yang kita catat sebagai amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah terputus hingga akhir hayat. Itulah dakwah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah yang efektif adalah apa yang seperti saya sampaikan di atas. Kita harus memulai dari diri kita sendiri, memperbaiki perilaku, memberi suri tauladan baik di masyarakat, menjadi pelopor kebaikan, pelopor kebersihan, pelopor dalam segala bentuk kemudaratan harus kita hindari. Dakwah tidak harus di mimbar. Demikianlah yang pagi ini dapat kita sampaikan kepada sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat pula kepada sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada. Marilah mulai dari diri sendiri, niscaya akan berkembang kepada rekan-rekan sejawat tempat kita bersosialisasi. Kami akhiri, sampai ketemu sesi berikutnya. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Bang Tua Gaul. Dan tak lupa kami selalu berdoa semoga sahabat di mana saja Anda berada selalu mendapatkan rahmat berupa kesehatan, rezeki yang halal, anak-anak dan saudara kita semuanya sehat walafiat, penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari untuk mencari rezeki dalam kebaikan, menjalankan Islam yang baik ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.